التركيبة الثالثة سيقدمها مدير المدرسة دكتور أندس حجي فتح MPD وإليه فلنتفضل مشكورا. The third speech will be spoken by Madrasah Aliyah Islamiyah Malo Headmaster Dr. Andes Haji Fatah MPD. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, bapak kiai, sesepuh, sini sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Anwar Zahid saking Kanor Bojonegoro, Raisul Muassasah Bapak Kiai Haji Abdul Mukim, Bapak Kiai Haji Sambudi yang saya hormati, Bapak Muspika Kecamatan Malo, ada Pak Dan Ramil, wakil dari Polsek, wakil dari Pak Camat yang saya hormati, Pak Kepala Desa beserta perangkat, Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus wali murid kelas 3 atau kelas 12 tahun pelajaran 2010-2011 dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, utamanya siswa-siswi wisudawati Madrasah Aliyah Islamiyah Malo yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semuanya dapat hadir di sini, dapat bersama-sama melaksanakan haflah akhirus sanah sekaligus wisuda purna siswa Madrasah Aliyah Islamiyah Malo tahun pelajaran 2010-2011. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehariban baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaatnya, khususnya syafaatil uzma fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat tamu undangan yang saya hormati, saya atas nama pribadi, atas nama Kepala Madrasah Aliyah Islamiyah Malo dan segenap guru, asatidzah, siswa-siswi Madrasah Aliyah, segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islamiyah Malo mengucapkan syukron katsira. Terima kasih, thank you very much kepada Bapak Ibu yang hadir di sini sehingga malam hari ini dapat terlaksana dengan baik acara haflah akhirus sanah yang dirangkai wisuda purna siswa. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu, acara ini akan hambar, acara ini akan tidak sukses. Oleh karena itu, kesuksesan ini adalah kesuksesan kita bersama. Ibu Bapak yang saya hormati, kami mewakili segenap guru, pengasuh Madrasah Aliyah Islamiyah Malo ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim menyerahkan putra-putri Bapak yang saat ini diwisuda sebagai purna siswa sebanyak 100 anak. Jurusan IPA 32 dan jurusan IPS-nya 68.
100 anak dan lulus 100%. Alhamdulillah, hari ini, detik ini saya serahkan kepada Ibu dan Bapak kembali. 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu telah menyerahkan kepada kami untuk dididik menjadi anak yang baik, insya Allah. Bapak Ibu sudah melihat sendiri akhlak, tingkah laku, dan ilmu yang dimiliki sebagaimana yang tampil di depan tadi. Bapak Ibu yang tampil di depan tadi bukan sebagai polesan saja, tidak. Insya Allah benar-benar seperti itu. Ini nyuwun sewu, seperti itu. Karena Ibu Bapak, sejak 2 tahun yang lalu di madrasah kita tercinta ini ada ekstra yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu English Club dan Arabic Club, yaitu klub kelompok belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, di mana anak-anak dididik selama 6 bulan berturut-turut. Itu non pelajaran yang biasa, sehingga anak-anak mampu insya Allah setidak-tidaknya kenal dengan baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di mana pada tahun ini, tahun 2011, kemarin juga mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Ibu Bapak, walaupun belum juara 1, tetapi sudah masuk juara harapan 1. Jangankan MA swasta, MA Negeriman 2 Bojonegoro, ini ada gurunya yang ada di sini. Pada saat itu tidak ada satupun yang dapat juara. Alhamdulillah putra putri kita dapat juara harapan. Yang kedua, Ibu Bapak, kemarin kami mengirimkan duta lomba Olimpiade UNAS, yaitu 6 pelajaran IPA dan pelajaran IPS, 6 yang diajarkan. Dari semuanya yang kami kirim, pada waktu itu ada 12 anak dan 1 dari kelas 2 yang kebetulan pidato bahasa Inggris tadi. Kelas 2 kami ikutkan mengikuti lomba bahasa Inggris Sulistiana tadi. Semuanya tidak ada satupun yang tidak masuk 13 besar. Yun sewu, pesertanya saya tunjukkan. MA MAN swasta negeri di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Dari 3, malah Gresik ya masih. Dari 3 kabupaten, 4 kabupaten kalau salah, 4 kabupaten itu tidak ada satupun dari siswa yang kita kirimkan tidak masuk 13 besar, karena diambil 13. Dari 13 besar disaring lagi, kita masuk mendapat juara 2-nya 1 anak dan juara 3-nya 1 anak. Cuma tidak ditunjukkan yang juara 3-nya. Saya melihat di internet bahwa ada 1 anak yang juara 3. Jadi bisa Ibu Bapak lihat di internet, Maisma, Go, dan terusnya. Pokoknya asal panjenengan lihat Maisma, pasti itu Madrasah Aliyah Islamiyah Malo. Jadi kodenya adalah Maisma. Ini Bapak prestasi yang diraih pada tahun-tahun kemarin. Cuma kami tidak kami tonjolkan banyak-banyak. Oleh karena itu kami berpesan Ibu Bapak, putra putri panjenengan menawi 3 tahun yang lalu panjenengan serahkan, malah ada yang 1 anak saya tidak tunjukkan namanya, maaf saya tidak pamer tapi kenyataan. Pada waktu itu oleh orang tuanya dipaksa untuk sekolah sini. Orang tuanya teman saya yang ngarit. Paham Pak ya? Betul ini tuan orang itu sana. Niku kula peksa Pak Patah. Pas nek crita niku pas ngarit. Estu niku nggih. Crita niku ngeten, kula peksa kadhe kersa teng Aliyah. Nek kowe gelem sekolah nang Aliyah tak tukono sepeda motor anyar. Jane mboten purun pengen sekolah teng Bojonegoro napa teng Kalidu. Akhirnya saya tanya kemarin, begitu dia lulus, saya tanya, saya panggil, teman sekelasmu dulu di SMP ada berapa yang di Kalidu, ada berapa yang di sini.
Coba danemnya lihat. Setelah dilihat ternyata yang di sini danemnya tertinggi, tepuk tangan. Baik yang di SMA Kalideru maupun yang lainnya. Kebetulan temannya itu di SMA Kalideru. Saya tidak menunjukkan lainnya. Ya. Ini dia adalah tertinggi di sini. Alhamdulillah. Kemarin rata-rata untuk jurusan IPA-nya danemnya itu rata-rata 50. Tertingginya kemarin mencapai 51,70 sekian. Jadi naik, kalau tahun lalu hanya 49, sekarang 51. Jurusan IPS-nya yang paling rendah itu adalah 43. Jadi kalau dulu ada yang mencapai 36, tapi sekarang tidak ada. Inilah Bapak Ibu, oleh karena itu saya berpesan Bapak Ibu, monggo putra putri panjenengan terusaken, monggo kuliah teng pundi mawon monggo, napa kuliah napa teng pondok pesantren monggo, senaosa sampun kawin kuliah niku mboten napa-napa. Jangan dikatakan begitu nikah begitu kawin berhenti prestasi, jangan. Jadi kawin boleh, prestasi tetap jalan. Nah, ini anak-anak, saya pesan gitu. Yang kedua pesan saya, nek panjenengan milih sekolah anak-anakku, pilih sekolah yang baik. Karena kamu adalah anak yang baik, anak yang berprestasi. Saya itu sampai kadang-kadang menangis, Pak. Begitu melihat anak-anak itu menangis. Begitu ujian, ujian itu anak-anak malamnya tidak boleh pulang ke rumah. Anak yang putri semuanya tidur di rumah saya. Sebagian besar banyak itu tidur di rumah saya. Wis usel-uselan karepmu pokoke turu omah. Ana sing ngorok, alhamdulillah gak ana sing ngompol ya. Ana sing kelindur, celuk-celuk pacare bring hene. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi nek milih sekolahan, milih sing hati-hati. Kemarin itu Bapak Ibu, ini saya cerita betulan, pada saat ujian yang dari tim independen itu adalah Bapak Dr. Hendra Wijaya. Orangnya kecil, sekian, namanya Hendra Wijaya. Hendra Kirana. Rumahnya asli itu adalah Ponorogo. Saya masih ingat senengane jangan asemso. Jangan asemso Pak, nempun mata itu sangat begitu ya. Cerita kepada saya bahwa dia itu melihat madrasah ini kagum. Saya 4 hari di sini itu merasa cinta dengan madrasah. Malah ingin menjadi konsultan utama tentang majunya madrasah kita. Insya Allah tiap tahun akan datang ke sini minimal 2-3 kali. Ingin melihat madrasah ini maju. Orang lain melihat senang. Orang lain melihat suka. Orang lain melihat bangga. Mengapa kita tidak lebih bangga? Maka Bapak Ibu, apa yang dipesankan pada saya? Beliau bercerita. Ini nyuwun sewu, cerita beliau. Dan saya cocokkan dengan aturan. Beliau itu bercerita begini, Pak, saya ini menjadi konsultannya di Polda. Konsultannya di Polda, bidang karakter building, Pak. Beliau cerita, dengan Pak Dan cerita banyak-banyak, karakter building. Dia bercerita, ada seorang teman dari polisi itu tidak bisa naik pangkat. Karena apa? Kebetulan ijazahnya itu kuliahnya di sekolah, di perguruan tinggi, yang perguruan tinggi itu kurang jelas statusnya. Makanya hati-hati. Kalau kamu pilih sekolah, pilih perguruan tinggi yang statusnya jelas. Apa yang jelas? Status akreditasinya jelas. Beliau karena di kuliahnya itu dulu asal kuliah saja, akhirnya tidak bisa naik pangkat. Ini kasihan sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan kok takok, dan nek madrasah aliyah malu status akreditasinya piye engko ndang ngoten. Dan iki kula cerita. Hati-hati milih sekolah. Dalam aturan pemerintah itu tidak ada bedanya sekolah negeri maupun swasta. Yang ada bedanya itu adalah status akreditasinya.
status akreditasinya. Paham ya? Jadi status akreditasinya itu minimal itu B. Kalau belum ada status akreditasinya, maka hati-hati memilih sekolah. Hati-hati memilih perguruan tinggi. Anak-anakku, paham? Alhamdulillah madrasahmu ini tidak mengecewakan. Sejak tahun 2007, status madrasah kita ini terakreditasi B, maka boleh menyelenggarakan ujian nasional sendiri, ujian sendiri gitu Mas. Ini karena status akreditasinya B. Kalau dulu diakui. Insya Allah doakan Bapak Ibu, tahun ini kita akan akreditasi. Insya Allah belum dinilai. Kemarin itu ada tim dari pengawas Bojonegoro, pengawas pendidikan agama Islam, belum nilai, hanya tanya-tanya saja. Pak, ini ruangan apa? Perpustakaan Pak. Yang itu ruangan apa? Itu adalah ruangan multimedia. Napa Pak multimedia niku? Nek putra-putri jenengan belajar niku wis nganggo sorot ngoten niku lho. Niku multimedia. Eneng sing iso nulis B nggih, iso nulis dhewe langsung tulisane teng nggih enten. Niku multimedia. Terus niki napa Pak? Musola. Napa gagas komputer gadah sak gudang kula ngoten. Napa maneh Pak? Pelajaran ada, semuanya ada. Sampai drum band, hadrah, klub bahasa Inggris, semuanya ada. Beliau belum nilai sudah mengatakan, saya berani bertaruh, Pak. Sampai tambah sedikit itu, nanti akhirnya sudah A. Ini madrasah kita. Bapak Ibu, panjenengan kira-kira kula tanglet. Nek kira-kira madrasah saya niki sae panjenengan bangga napa bangga? Bangga napa bangga? Makanya moto kami, ngandap itu pasti ada, moto kami, sukses kami, kebanggaan umat. Suksesnya madrasah ini tidak kebanggaan pribadi saya, tidak kebanggaan hanya anak-anak saya, dan tidak kebanggaan guru-guru saja, tetapi semuanya merasa bangga yang merasa dirinya umat Islam. Karena madrasah ini adalah milik umat Islam, khususnya adalah umat Islam yang ada di Malo. Ini Bapak Ibu, maka sudah tidak usah tanggung-tanggung lagi. Zaman yang sudah maju seperti ini, anak-anak kita didik bahasa Inggris, kita didik bahasa Arab, tetapi tidak meninggalkan apa yang disebut dengan akhlakul karimah. Tadi putra putri panjenengan nyanyi, nyanyi ngangge drum band wae lho nggih. Nek panjenengan niku apa hidup selamanya kan tidak. Tapi wau ingat mati. Terus ingat sakit, ingatlah saat kau ingat hidup cuma duh rapi video. Ini nek gak akhlakul karimah terus piye? Berapa dosa kau, berapakah? Ingat sobat. Loh, ini dididik. Cepat ucap astaghfir. Ini Bapak Ibu menantap tantangan perkembangan zaman. Makanya Bapak Ibu tidak boleh putra putri panjenengan tidak ahli bahasa Inggris, tidak ahli bahasa Arab. Negara India lebih cepat maju daripada kita karena negara India lebih menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Negara Cina yang terpuruk penduduknya terbesar di dunia, tetapi lebih cepat maju dengan kita karena negara Cina menguasai bahasa Inggris. Dan bahasanya Cina dikenal seluruh dunia, yaitu bahasa Mandarin. Oleh karena itu, dengan belajar bahasa adalah pintunya semua ilmu. Oleh karena itu, monggo putra putri tidak usah tanggung-tanggung lagi. Daripada kemana-mana, lebih baik ke sini saja. Insya Allah akan mengalahkan segalanya. Demi cita-cita kita bersama. Allahumma mekaten ingkang saged kula aturaken, monggo dipun dherekaken mangke ngantos paripurnaning acara menika. Insya Allah panjenenganipun Kiai Haji Anwar Zahid sampun meh dugi mriki. Sekedap malih janjinipun jam 12. Niki pun jam 12 langkung kedik. Insya Allah dugi mriki. Mila sumangga kita dherekaken
niki enten drama anak-anak kita yang nanti akan tampil lebih memukau. Bagaimana dia mengolah bahasa yang kita kenal. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. At-ta'qibatur rabi'ah min mudawwirud dairah Malo aw wakilu Al-Fadil Kasdan Budiono wa ilaihi falnatafaddal mashkura. Sambutan yang keempat dari Musbika Malo kepada Bapak Kasdan Budiono, Sarjana Sosial atau yang mewakili, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Barangkali mungkin di belakang. Yang terhormat rekan-rekan Musbika, yang kami Bapak Dr. Andes Haji Patah MBD beserta Ibu Al-Mukarramin, para kiai, para ulama, sesepuh bini sepuh. Ternyata saya sampai di sini, saya sangat terharu. Sangat terharu saya. Jadi sekarang konotasinya bahwa malu itu memang tidak main-main, memang harus dipandang kedua mata. Benar ini. Benar. Jadi memang harus dipandang kedua mata. Ini benar. Mengapa? Memang malu dikatakan desa boleh. Kata Pak Kasih Kesera itu begitu. Tetapi malu ini betul-betul rasanya rasa kota. Ini yang paling kita cermati. Ini benar. Nanti saya urai. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Pak Haji Patah. Tadi saya sangat ambisi sekali apa yang panjenengan ngendikaken. Saya kira-kira mungkin saya akan lebih patut bahwa saya menerima adik-adik saya yang baru saja diwisuda. Tadi panjenengan ngendika, intinya kira-kira itu kita harus optimis. Harus optimis. Memang harus seperti itu. You must do it, katanya tadi presenter. Master Ceremony mengatakan, Anda harus bisa. Memang Anda harus bisa. Mengapa? Kalau saya melihat seperti itu, stylenya maupun skill tadi yang bisa saya lihat sekelumit, memang patut. Bahwa Anda adalah patut menjadi pimpinan di masa-masa mendatang. Karena saya yakin bahwa mendatang itu adalah tantangan yang mungkin lumayan berat. Dan saya yakin tantangan itu pasti Anda bisa mengembannya. Karena apa? Tadi sudah memiliki ilmu yang sebegitu hebat. Saya tadi itu begitu lihat itu terkesima. Memang Anda patut. Jadi kalau saya melihat, memang dari ilmunya sudah cukup bagus. Tadi apalagi Bapak Kepala Sekolah mengatakan, kalau saya mengatakan karakter building, itu betul. Sebab sekarang kita baru bagaimana menerima ilmu, setelah ilmu kita pakai, itu dari sisi ilmunya, ilmu pasti ada 3 jalur. Sebab ilmu itu, siapa yang memiliki ilmu, di sana pasti akan mudah. Satu contoh tadi katakan, bahwa kita menguasai bahasa, maka kita bisa akan masuk di dalam wilayah itu sendiri. Itu ilmu.
Ilmu tidak cukup ilmu saja ternyata. Setelah kita implementasikan di tengah-tengah keberadaban. Ilmu itu juga harus dibarengi juga seni. Bagaimana kita juga seni? Karena ilmu itu kalau kita miliki menjadi mudah, sekarang harus ada seninya. Kalau kita memiliki seni di dalam ilmu itu sendiri, kita di tengah-tengah masyarakat, kita bisa santun, kita bisa mentransfer ilmu yang pernah kita raih di sini, maka itu adalah namanya seni. Ketika ilmu itu dilakukan dengan cara seni, maka ilmu itu akan menjadi indah. Satu, ilmu adalah itu mudah. Yang kedua adalah ilmu itu menjadi indah. Satu yang paling tidak kalah pentingnya, karena kita adalah manusia yang beragama, adalah yang ketiga adalah bahwa ilmu itu menjadi bahagia. Kenapa? Karena ilmu juga didasari juga dari agama. Oleh karena itu, kalau kita sudah memiliki ilmu, kita menjadi bahagia karena dasar daripada agama. Memang betul tadi yang disampaikan bahwa tadi adalah karakter building. Bagaimana kita membangun seorang karakter? Nah, karakter building. Tadi saya lihat MC-nya juga, wah ini saya juga hampir-hampir tidak tahu ini. Ada Arabnya, ada Inggrisnya. Mengapa demikian? Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu semua adalah untuk membekali saudara-saudara sekalian, terutama adik-adik yang baru di wisuda tadi, karena Andalah semua nanti yang akan memikul beban pimpinan-pimpinan di masa mendatang. Ini yang pasti. Tidak ada lagi orang lain. Yang sekarang sudah ada di ini, yang sudah agak-agak tua sedikit, pasti aja akan segera dialihkan kepada saudara-saudara semua. Oleh karena itu, saya juga di sini tidak panjang lebar, karena bahasa saya adalah mewakili Musbika. Tentu saja yang pertama adalah menerima daripada adik-adik sekalian, manakala nanti setelah masuk di tengah-tengah masyarakat. Ya, bekal di tengah-tengah masyarakat itu juga mungkin saja tidak cukup dengan apa yang sudah kita terima. Maka di situ juga harus kita aplikasikan, implementasikan dengan ilmu yang kita dapat. Oleh karena itu saya juga berpesan, memang Anda harus optimis. Memang Anda harus yakin bahwa nanti bahwa saudara-saudara itu memang betul-betul memang harus sudah terpatri bahwa mentalnya bagus, pendidikannya bagus, pasti ke depan itu di tangan saudara menjadi pimpinan-pimpinan yang akan datang. Ya, itu yang tadi saya mula-mula pertama saya sampaikan bahwa tadi saya memang berharap Anda sukses. Kira-kira begitu, saya juga tidak terlalu panjang di sini, barangkali mungkin karena juga padatnya acara. Terima kasih, sedikit saya juga diberikan waktu. Mungkin lain kali kita bisa juga ngobrol-ngobrol lagi di tempat yang lain. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.